Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Nyai, Nji? Alhamdulillah. Nji, monggo terkait dengan sholat shofar ini mungkin cara-caranya, syaratnya seperti apa? Monggo Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Masya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi Masya Allah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi nabil ulumi wal hikam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Waqala innad dina yusrun wala yushaddadin ahadun illa walabahu. Amma ba'du. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mendengarkan di radio Pas FM Pati, khususnya kepada anggota JP3M Pati, seluruh Pati dan sekitarnya yang kami hormati dan yang kami banggakan semua perjuangannya. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita kalian sehingga pada pagi ini kita bisa berjumpa dengan keadaan sehat wal afiah, tiada halangan satu apapun walaupun lewat radio Pas FM Pati. Mudah-mudahan mendapat ridho Allah dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah kelak kemudian untuk sangu di alam barzah. Mudah-mudahan jadi anak yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang sukses dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya mari kita membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita barokah kita membaca sholawat, kita menjadi umatnya, menjadi umat beliau, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keadaan radhiyatan mardiyah di sisi Allah, radhiyatan mardiyah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang kami hormati, alhamdulillah pertemuan ini dengan tema jamak qashar, salat safar. Jamak qashar ini saya membawa kitab nih ya. Mudah-mudahan saja kita semua bisa menerima apa yang sudah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala itu senang kepada orang yang menerima bonus, menerima keringanan, dijalankan keringanannya. Allah Ta'ala senangnya seperti kalian menjalankan apa perintah yang berat-berat. Senang Allah Ta'ala, senang sekali ya kalian menerima rukhsah atau menerima bonus dari Allah. Seperti ada majikan ya ketemu dengan pegawainya, ya, ini pegawainya diberi bonus. Ada pegawai yang menjawab tidak usah. Oh, kira-kira majikannya gimana? Oh, kok sombong amat, sombong amat kalian. Ada bonus kok tidak diterima. Lah ini mudah-mudahan kita semua dapat menerima, insya Allah kepinuk, insya Allah pinuk. Inadin yusrun, agama Islam khususnya ini yusrun, mudah, banyak solusi
banyak solusi ini agama Islam. Wala yuhsyaddin ahadun illa ghalabahu. Jadi agama itu tidak memberatkan seseorang kecuali orangnya sendiri yang memperberat. Itu agama. Agama itu mudah sekali, banyak solusi. Kecuali orangnya yang memberatkan sendiri, memberat sendiri. Contohnya umpama wudu dengan air. Umpama tidak ada air, ada solusi. Kalau tidak ada air dengan apa? Dengan debu bisa. Ini. Jadi mudah sekali itu agama. Contoh lagi, umpama diperintah zakat. Ya, kalau tidak punya ya tidak zakat, malah menerima zakat. Ini termasuk lagi. Ya, termasuk sholat bisa duduk. Sebab apa? Sebab tidak bisa berdiri. Ya, ini jadi ada solusi lah. Tidak terus piye iki ora iso berdiri iki piye iki, ora iso berdiri iki. Wah, piye iki? Piye mboten. Ya pokoknya gampang lah, mudah. Kalau tidak bisa berdiri, ayolah dengan duduk bisa, tidak apa-apa. Ini agama, mudahlah agama itu. Seperti lagi ada orang yang tidak ada yang dimakan sama sekali. Tidak ada yang dimakan sama sekali. Sampai kelaparan. Beberapa hari kelaparan, lapar sekali. Ini boleh makan batang. Batang itu apa? Batang itu ya Bangkai. Bangkai itu hayawan yang matinya tidak disembelih. Itu bangkai. Itu agama. Pokoknya mudah lah, banyak solusi. Itu agama. Ini saya membawa kitab ya, Faslun wa yajuzul musafiri. Lil musafiri. Faslun utawi iki iku ana fasal ngaji membawa kitab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya ibu-ibu, bapak-bapak yang nyemak kok membawa kitab ya, ini seperti di pesantren Pak ya ini. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji wa yajuzu lan wenang lil musafiri kedue wong kang lelungan. Qasru sholati apa ngringkes salat, apa ngosor salat, apa ngringkes salat. Arbaiyati kang bangsa 4 rakaat. Jadi yang 3 rakaat, 2 rakaat tidak boleh dikosor. Yang bisa dikosor yang sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Lah itu. Kalau sholat maghrib tidak boleh, tetap salasa rakaatin. Sholat subuh tetap rakaataini. Lah ini tetap tidak bisa rong rakaat diringkas menjadi 1 rakaat, tidak boleh. Yang boleh dikosor ini hanya sholat yang bangsa 4 rakaat. Yaitu seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Meskipun begitu ada syaratnya, tidak terus bisa dikosor, tidak semudah itu tidak. Tapi ada syaratnya. Bikhamsi syaraita kelawan 5 pira-pira syarat. Ada syarat 5 syarat. 1 ayyakuna iku yen to ana safarhu apa lelungane wong fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Lelungan ing bepergian yang bagaimana yang dapat dikosor. Ya dapat dikosor ya, bepergian yang tidak maksiat. Tidak maksiat seperti contohnya tidak ngerampok, tidak mau apalah maksiat lah pokoknya, merampok, menjudi, apa-apa lah ini ya. Yang boleh pergi yang niat silaturahim atau niat ngaji atau niat apalah yang di anut perintah Allah ya, menjalankan perintah Allah. Yang maksiat tidak boleh dikosor, tidak boleh dikosor. Biasanya yang dikosor ini ya boleh dijamak juga, ya dijamak juga. Dijamak zuhur sama asar,
maghrib sama isya. Nah itu. Kalau subuh tidak ada temannya. Subuh ya subuh, sholat subuh. Kalau maghrib, isya boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Zuhur, asar. Zuhur, asar begitu juga boleh dikosor, bisa dijamak. Kalau pepergiannya tadi perintah menjalankan perintah Allah, tidak maksiat. Ini ya nomor 1. Nomor 2, wa antakuna lan yento ono masafatuhu opo jarak jawe lelungane wong sitata asyara iku 16 farsahon. Apane farsahe? Farsah iku itu ukuran jauh. Sekarang ya meteran ya, kalau di sini meter, kalau di ini di Arab ya ini farsah nih, farsah. Lah satu farsah berapa? Kok 16 farsah. Satu farsah berapa? Saya tadi melihat di kitab satu farsah itu 5,4 meter. Kalau 16 farsah ya kalikan tinggal mengalikan kali 16. Saya kalikan mendapat 86,4 kilometer. Ya kira-kira ya dari Pati ke Semarang itu sudah dijamak, sudah bisa dikosor. Nomor 2 ini ya. Jarak jauhnya harus 16 farsah atau kilometer, 86,4 kilometer. Ada yang mengatakan 81 kilo sudah bisa. Ini ya. Kalau menurut farsah ini saya kalikan dapat 86,4. Ada yang mengatakan 89 kilo ya ada. Ini nomor 2. Wa ayyakuna nomor 3, wa ayyakuna lan yento ono muaddian iku wong kang nekani. Muaddian iku wong kang nekani li sholati marang salat arrubaiyati kang bangsa 4 rakaat. Lagi nek sing tidak kosor, kalau sholat dikosor ini orang yang menjalankan sholat yang 4 rakaat ini. Muaddian li sholati arrubaiyati. Nomor 3, dapat dikosor, bisa dikosor, syaratnya harus yang dijalankan sholat tadi ya, sholat yang bangsa 4 rakaat seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya lah ini. Wa ayan wiya seterusnya, wa ayan wiya lan yento niat sapa musafir al qasra ing kosor ing keringkes ma'al ikhrami ing dalem sertane takbiratul ihram wa alla ya'tamma. Nah, nomor 4. Ini nomor 4 ya, Mbak? Nomor 4 ya, wa ayan wiya lan yento niat sapa musafir al qasra ing kosor ma'al ikhrami ing dalem sertane takbiratul ihram. Nalika niat kosornya bareng-bareng sama pas pada waktu kita membaca Allahu Akbar, membaca takbiratul ihram. Ya itu niatnya, niat kosor pada waktu kita membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali, ya. Takbir semua Allahu Akbar, lafadznya Allahu Akbar, tapi tidak dikatakan takbiratul ihram semua. Ya, yang takbiratul ihram, pas takbiratul ihram itu takbir Allahu Akbar yang pertama kali. Sama dengan kayak seperti kita sholat biasa tanpa jamak qasar ini berarti ya? Ya seperti itu ya. Allahu Akbar, niatnya kan pas pada waktu takbiratul ihram ya seperti itu ya. Sama dengan sholat biasa. Nah ini ya. Terus nomor 4. Nomor selanjutnya nanti kita jeda dulu Bunyai. Iya. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, kami tunggu ya. Anda bisa WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live page kami di Radio Pas FM Pati 2. Sebelum terima kasih untuk yang sudah gabung, yang sudah komentar di live fanpage kami. Ada
Ate Gondrong. Nanti kita bacakan untuk pertanyaannya, namun kita akan lanjutkan lagi untuk materi kita terkait dengan sholat safar ini. Monggo Bunyai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yatamma lan yento ora kena manut, ora kena makmum sapa wong bi muqimin kelawan salate wong kang mukim, wong kang tengok-tengok ing omah, ing dalem omah. Jadi salat safar, salat jamak qashar ini tidak boleh jamaah dengan orang yang salatnya tam. Umpama 4 rakaat ya, salatnya 4 rakaat mukim 4 rakaat. Lah kalau musafir lah ini 2 rakaat. Jadi tidak boleh jamaah dengan orang yang mukim, wong sing tengok-tengokne omah. Wa ya juzu lan menang lil musafiri kedhe wong kang lelungan ayya jamaah apa yen to jamak atau ngumpulake sapa wong, sapa musafir baina zuhri ing dalem antarane salat zuhur wal asri lan salat asar. Fi waktin ing dalem waktu ayyima syaa. Ayyima ing dalem endi karone zuhur lan asar. Syaa kang karep sapa musafir. Nah, ini nomor 4 apa nomor 5? Nomor 5 ya. Nomor 5 ini orang yang sholat musafir, sholat qashar jamak qashar ini tidak boleh makmum dengan orang yang sholatnya sempurna atau tam. Ya, atau orang yang berdiam di rumah. Jadi tidak boleh. Wa yajuzu lil musafiri, dan bisa musafir ini bisa menjamak, mengumpulkan sholat zuhur sama sholat asar. Nah ini namanya jamak. Ya, bisa dijamak, bisa di qashar. Lah ini umpama zuhur digabungkan dengan waktu asar, sholat asar bisa zuhurnya dulu atau asarnya dulu. Nah ini melihat jamak apa, jamak takdim atau jamak takhir. Kalau ada waktu 2 zuhur dan asar, yang dipilih kok jamak takdim, yang mendahulukan itu zuhur ya ini dan asar, terus lalu sholat asar. Jadi waktu 2 dijadikan waktu 1, di jamak dikumpulkan zuhur dengan asar itu boleh, Mbak. Itu boleh. Kalau di rumah tidak boleh. Soal waktu zuhur atau asar yang didahulukan, nah, ini menurut selera musafir, maunya jamak takdim atau jamak takhir, dan menurut orang yang sholat atau musafirnya. Wa bainal maghribi wal isya'i, lan dalam antara maghrib dan isya. Nah ini boleh dikumpulkan menjadi satu waktunya, Mbak. Ini boleh digabungkan atau dikumpulkan waktu maghrib ya, dengan waktu isya, sholat bersamaan. Ya, sholat maghrib tetap 3 rakaat. Nah nih kalau maghrib tetap 3 rakaat, tidak boleh dikosor. Nek isya lah bisa dikosor sebab bangsa 4 rakaat. Yang boleh dikosor itu sholat yang bangsa 4 rakaat atau 4 rakaat ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya itu. Kalau maghrib biasa salah rakaatin, tetap 3 rakaat. Fi waktin ayyihima syaa. Ya, maghrib sama isya ya pilih apa, takhir apa takdim. Nah, ini sholat jamak bisa dijamak ya, Mbak ya, bisa dijamak, tapi kalau maghrib tidak boleh dikosor. Tetap salah rakaatin gitu ya. Ini. Kalau isya bisa usolli fardhol isya'i rakaataini bisa. Kalau maghrib usolli fardhol maghribi salah rakaatin masih tetap gitu ya. Ini. Terusnya wa yajuzu lan menang. Wa yajuzu lan menang tuh bisa. Kena ya, menang tuh bisa, atau cara pesantren menang ya. Ini kalau ngaji ibu-ibu, bapak-bapak bisa. Lil hadiri kedue wong kang hadir ning gone omah, tengok-tengok ning gone omah, fil matori ing dalem udan, ing dalem wayah udan. Ayya jemaah apa yen to ngumpulake sapa wong bainahuma ing dalem antarane maghrib lan isya, zuhur lan asar. Fi waktil ula ing dalem waktu kang kawitan, minhuma sangka zuhur asar sangka maghrib isya. Itu bisa dikumpulkan tapi tidak dapat dikosor.
Kalau di rumah ya Mbak ya. Kalau fil hadori lil hadiri ketika wong kang tengok-tengok mukim ning rumahnya ini tidak boleh dikosor, tapi bisa dijamak apabila waktu hujan fil matori ing dalam waktu udan sing medeni wong, udan sing biasa kan ada ya hujan yang bledeknya sangat kerasnya dan ya, jadi takutlah ketakutan ya. Ini bisa dijamak tapi jamaknya dengan waktu yang waktu yang pertama. Umpama contohnya maghrib dengan isya ya waktu maghrib ya, ini bisa dijamak. Contoh lagi zuhur dengan asar ya pakai waktu yang zuhur, berarti jamak takdim ya. Bolehnya jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Ini yang nomor berapa, Mbak? Yang terakhir ya. Ini alhamdulillah. Juga ada tambahan lagi ini dari Baqiyatul Musarsyidin ya, dari kitab itu ada lagi tambahan, yaitu faedah lana qaulun. Ini jarang dipakai, tapi wong ini ya ilmu juga ini ya. Biar mengerti lah. Kalau tidak mengerti nanti kalau ada apa-apa nanti terus menyalahkan. Ada ini ya di Mustarsyidin ini ada ya, ini faedah lana qaulun min bijawazil jam'i fi safaril qasir ya, lelungan sing cerak. Tidak seperti batas yang atas tadi ya, harus ada 86,4 kilo. Ini qasir, dekat. Ihtarahu al-Bandaniji, dari Imam Bandaniji. Wa dhahirul hadis jawazuhu walau fi hadirin kama fi syarhil Muslim wa qala al-Khitabi an Abi Ishaq wala jawazuhu fil hadori lil hajah, karena ada hajat, ada keperluan. Wa illam yakun khaufun wala matorun wala maradun wa bihi qala Ibnu Mundir. Ini ada tambahan lagi ini ya, bisa bepergian yang dekat, tidak sampai ada 86,4 kilo. Ini bisa dijamak, tapi jamaknya jamak tam. Ya, seperti umpama kita pergi ke Kudus atau di Jepara, ya, di Jepara. Ini kan belum bisa kalau dijamak qasar tidak bisa. Ini bisa dijamak tapi tidak qasar. Ini bisa. Ini walaupun bepergiannya tidak sampai batas 86, jarak 86,4 kilo. Ini bisa dijamak tapi jamak tam. Ya masih umpama zuhur 4 rakaat, umpama asar 4 rakaat. Kalau niatnya sendiri seperti apa ini bunyi? Usolli fardhu zuhri arba raqatin mustaqbilal qiblati, tetap ya ini seperti ya ini. Majmu'an bil asri. Nah ini. Mama makmuman boleh ya, pada sama-sama orang yang pergi. Nah ini boleh, ini sama tam artinya jamak tam, tidak boleh dikosor. Ini boleh ya, ini mama bepergian yang sajaknya yo payah lah, walaupun di Jepara ini ya, walaupun di Jepara di Welahan seperti di Welahan atau di apa. Ini saya pernah ngalami sendiri ini dengan Pak Makmun Muzayyin, Pak Kiai Makmun Muzayyin. Ini saya pergi ke Bandengan. Nah, ini pergi ke Bandengan sama Pak Nafek napa ya ini ya. Ya saya betul-betul menyaksikan sendiri. Itu ayo dijamak, jamak tam, tapi ya jamak tam. Ini kan di Jepara kan belum ada batas jarak waktu, jarak jauh 86,4. Ini boleh tapi jamak tam namanya. Nah,
Ya seperti usolli fardhu dzuri arba'a rakaatin seperti itu ya. Asar begitu. Saat juga begitu. Apalagi maghrib tidak boleh dikosor ya. Subuh tidak boleh dikosor. Nah ini. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya. Ini kita baca dulu untuk yang sudah bergabung, yang sudah komentar di live fanpage kami. Assalamualaikum Bu Nyai. Maaf mau tanya, apa hukumnya makmum saat sholat berjamaah melihat imam bergerak 3 kali seperti berjalan bergaruk-garuk, ini seperti apa? Nah, untuk Mas atau Pak Lute Gondrong ya, sabar dulu, kita akan jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877 ya. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi ada Mas Lute Gondrong yang sudah bergabung, yang bertanya terkait dengan gerakan imam yang 3 kali atau lebih. Sebelumnya sudah ada yang masuk 385-877, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Pak Sabar, Jagung Manis. Pak Sabar, monggo. Ini acara apa, Mbak? Dangdut? Sanes Pak, Ruang Muslimah bisa tanya. Oh, Ruang Muslimah. Mm-mm. Iya. Enggak, Mbak. Oh iya, terima kasih Pak Sabar yang sudah gabung. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Tadi terkait dengan hukumnya makmum sholat berjamaah, kemudian melihat imam yang bergerak-gerak seperti garuk-garuk seperti itu. Nah, ini seperti apa ini Bu Nyai, monggo? Ya, ini jawabannya dari Mas Gondrong. Nah, dari Mas Gondrong, ini umpama ada makmum ya, tahu imamnya bergerak-gerak sampai lebih dari 3 kali atau 3 kali ini ya, kan sudah batal sholatnya. Iya. Ini makmum jelas mengerti, tahu atau melihat ya, melihat ini sebaiknya ya terus memfarid Mas, terus niat sholat sendirian, tidak usah diteruskan oleh makmum ya, gitu ya. Udah paham Mas Gondrong ya? Jadi langsung niat memfarid saja. Ya, sholat sendirian saja ini ya, langsung saja. Soalnya tahu kalau imamnya sudah batal. Kenapa kok malah ikut orang yang batal? Kan nanti kan batal sendirian ya, batal juga. Nah, ini ya harus langsung niat memfarid Mas. Kalau misalkan kita langsung niat sholat sendiri, tetapi masih mengikuti gerakan imam, ini boleh atau tidak ini Bu Nyai? Ya sudah sendirian ya, ya gerakan nanti kan menjaga kehormatan imam ya ini ya, ya boleh, tidak apa-apa. Nanti kalau orang banyak tahu, nah, ini. Oke, itu tadi. Jadi menjaga kehormatan imam lah ya Mbak ya, ini masih menjaga. Oke, berarti boleh Jay punya. Boleh ya, boleh. Oke, yang sudah gabung lagi ada Ibu Nurul di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah untuk melaksanakan sholat jamak qashar ini sebelum meninggalkan batas kota, Bu Nyai? Mohon pencerahannya. Belum batas kota, artinya belum 80. Oh, belum jarak jauh sesuai belum. Dengan ini. Keterangan tadi ya 86. Tidak boleh, bolehnya hanya jamak tam. Nah, ini tidak boleh dikosor. Nah, ini kalau kurang dari 86,4. Bolehnya hanya jamak. Ya jamak tam. Meskipun kita tahu nanti kita akan perginya jaraknya lebih dari 86 itu tadi. Boleh, tidak apa-apa. Umpama kok saya mau pergi ke Semarang, ya ini contohnya ibu siapa tadi? Ibu Nurul. Ibu Nurul dari mana? Di Pati. Oh, di Pati ya. Umpama saya pergi maunya saya pergi ke Semarang, kan sudah tahu kalau pergi ke Semarang tuh lebih sudah menetapi jarak jauh ini ya. Boleh di Pati sholat jamak qashar sudah boleh. Tidak apa-apa ya. Asalkan niatnya tadi jelas jaraknya jelas, lebih ya, jaraknya sudah 26 atau 26,4 tadi sudah menetapi syarat
Oke, itu tadi Bu Nurul ya. Jadi kalau misalkan Bu Nurul mau ke Semarang, baru sampai Kudus ya, misalnya, sampai Kudus, nah ini bisa jamak qashar bisa. daripada nanti lupa Nah, seperti iya. itu ya Bu Nyai. Jamak qashar boleh. Oke, itu tadi. Nah, kalau untuk waktunya ini Bu Nyai, untuk misalkan kita jamak qashar pergi ke suatu tempat sampai berhari-hari, nah apakah juga masih bisa untuk jamak qashar ini? 3 hari. 3 Ada hari. ya. Kalau sudah 3 hari harus tam. Hmm, Ya, sudah tam usolli fardhu dzuri arba rakaat masih ya, tetap. Oke. Tidak boleh dijamak, tidak diqashar kalau sudah melebihi 3 hari. Oke, berarti kalau misalkan kita pergi lebih dari 3 hari sudah tidak boleh lagi untuk jamak Jamak qashar. qashar. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Assalamualaikum Bu Nyai. Salam. Ibu Umi Dulgoni yang ada di Semerak ini. Oke, sebentar. Untuk Ibu panjang ini ya. Oke, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan pada kita semuanya. Amin. Biasanya kalau kita punya hajat atau duwe gawe, ini biasanya kan pas maghrib itu rame-ramenya. Itu kita kodok, ini bisa di sholat isya nanti. Nah, ini apakah boleh ini di kodok ini? Oh, tidak boleh itu ya, harus jamak saja. Jamak yang pakai tadi waktu yang ula. Waktu yang pertama dijamak saja, Bu. Kalau ada gawe, nah ini berarti ada hajat. Lil hajat ini ya. Saya tahu mendengar sendiri ya. Saya mendengar dari cerita ya. Ini dari Mbah Sahel Mahfud. Dari Hajen ini waktu hataman kitab ini sholatnya dijamak Meskipun ya. tidak pergi ya. Tidak pergi ya, ini dijamak tapi jamak tam yang pakai waktu yang ula yang pertama. Tidak boleh yang akhir. Maghrib dengan isya ya harus di waktu maghrib jamak takdim. Tam juga. Nah, bisa kalau lil hajat digawe katanya hari digawe wong nggih ya Mbak ya. Punya gawe, punya apa? Punya mantu atau apa khitan atau apa kan biasanya maghrib tuh tamu sok-sokan ngoten ya. Ini bisa dijamak tapi jamak takdim. Tam juga tidak boleh dikosor. Ini ya seperti ini faedah tadi ya. Imam Bandanuji kali dengan Imam Khitobi dan Imam Ibnu Mundir. Oke, itu ini tadi. boleh. Tapi jamak tam yang pakai waktu yang ula. Berarti Nah, di maghribnya. Ya di maghribnya atau di zuhurnya. Zuhur dengan asar di zuhurnya. Maghrib dengan isya di waktu maghribnya. Ini boleh, jelas boleh itu ya. Jadi manten. Nah, itu boleh ya. Kalau rame-rame ya pokoknya ada waktu yang tidak ada senggangnya tuh ya. Tamu terus ya. Itu kalau waktu maghrib biasanya ya. Ini boleh dijamak tam. Jamak tam. Waktunya waktu yang pertama. Di awal. Ya, yang awal. Nah, tadi sudah saya terangkan ya di faedah tadi dari Imam Bandanuji. Apalagi kalau ini ya pas nikahan biasanya. Ya, nikahan sudah ya. make up Sudah tebal. make upan ya. Ini ya jamak tadi jamak takdim ya. Ya, boleh itu ya. Oke. Tadi saya punya cerita Mbah Sahel Mahfud nah ini ya kajen ini pada waktu khataman kitab niki pakai jamak ya dijamak sholatnya. Nah ini ya. Oke, berarti boleh untuk Bu Umi Dulgoni yang ada di Semerak. Tidak ya? boleh tidak boleh apa tadi? Kodok. Tidak usah kodok. Nah ini langsung saja sholat sholat jamak. Oke, biasanya ini memang sering nanti dikodok saja Nah, berarti. tidak boleh kalau dikodok ya ini harus mau pakai aturan pakai syariat agama itu mudah banget ya. Yusron tadi adinu yusrun. Ya. Tidak ada alasan banyak untuk kita ya meninggalkan banyak solusi ya. Tidak ada alasan meninggalkan atau kodok sholat. Tidak ada alasan. Ya, untuk kodok sendiri ini di waktu-waktu seperti apa ini Bu Nyai untuk Kodok sholat? ini seperti umpama meninggalkan yang tidak bisa kalau tidak meninggalkan.
Ya terpaksa lah meninggalkan, ya terpaksa meninggalkan. Itu bisa qadha. Oke, sudah ada yang gabung lagi. Ada Pak Subari di Kudus. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam. Setelah wudhu ini diusapi atau dikeringkan, boleh atau tidak? Mohon penjelasannya Bu Nyai. Boleh, tapi tidak dapat kesunatan. Tidak mempunyai pahala sunnah. Ini makruh ya. Hukumnya makruh, Pak. Hukumnya makruh ya untuk Pak Subari. Terima kasih. Ya boleh, tapi makruh. Tidak dapat pahala kesunatan. Oke, terima kasih untuk Pak Subari yang ada di Kudus. Karena waktu kita terbatas, ini Bu Nyai mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk tema kita adalah sholat safar. Monggo Bu Nyai. Kesimpulannya, ini kita semua harus pakai syariat semua. Ya ini ya, harus menerima rukhsah. Ya, ada rukhsah, ada bonus dari Allah, sebaiknya dipakai. Saya tanya waktu saya pergi sama Pak Nafe Abdillah sendiri. Tanya pada waktu pergi, ini Pak, umpama qobliyah ba'diyah itu, walah wong salat asar di ringkes kok ono salat qobliyah ba'diyah barang. Nah, itu seperti itu, Mbak. Jadi tidak usah, tidak apa-apa. Biasa sudah qobliyah ba'diyah, insyaallah sudah diganjar qobliyah ba'diyah. Itu waktu bepergian. Ayolah bonusnya dipakai, diterimalah. Alhamdulillah dapat bonus dari majikan. Alhamdulillah, sholat 4 rakaat bisa diringkas 2 rakaat, waktu 2 waktu diringkas 1 waktu. Alhamdulillah, ini sebaiknya diterima saja. Jangan sampai aku tam saja api tam api anu ndak api yang menerima rukhsah. Walaupun diringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu api baik yang diringkas 2 rakaat. Tidak kok terus baik 4 rakaat aku ndak baik. Menerima rukhsah itu lebih baik. Tadi saya bacakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi Allah Ta'ala itu senang kepada orang yang menerima bonus, orang yang menjalankan bonus, orang yang menerima bonus atau rukhsah. Ya, seperti senangnya Allah orang yang menjalankan yang sudah dihukumi berat-berat. Oke, nah ini paling terakhir ini sudah ada yang gabung lagi. Iya, singkat apa-apa. saja ini Bu Nyai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai, dari Mas Alkin di Salam. Udari Jaksa. Ya. Kalau misalkan sholat subuhnya telat, sudah kesiangan, ini bagaimana ini Nah Bu itu, Nyai? lah wong tidur tidak apa-apa, tidak ini tidak apa-apa kalau ketiduran, tidak apa-apa. Sampai 3 waktu tidak apa-apa kalau ketiduran, betulan Tania, ketiduran betulan ini tidak apa-apa qadha. Ya, namanya sholat qadha itu di luar waktu. Ya, tidak usah qadhaan, tidak usah. Niatnya tidak usah qadhaan, tidak. Pokoknya sholat di luar waktu itu namanya qadhaan. Tapi memang benar-benar Benar-benar tidur ya. Ketiduran ya tidak apa-apa. Kalau misalkan aduh baru ada nanti nanti dulu sebentar tidur lagi, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Ketiduran sungguhan itu ya Mbak ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Alkin yang sudah gabung. Terima kasih Bu Nyai untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini untuk tema kita sholat safar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.